Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM D23040091. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan tema kerangka pendidikan sekolah asrama dalam hubungannya dengan pengajaran agama memainkan peran penting dalam menumbuhkan generasi yang dicirikan oleh standar etika, ketajaman intelektual, dan kemahiran agama yang substantif. A. Mekanisme tata kelola manajemen administrasi pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Yang pertama, ada peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren serta pendidikan keagamaan. Kerangka pendidikan sekolah asrama dalam hubungannya dengan pengajaran agama memainkan peran penting dalam menumbuhkan generasi yang dicirikan oleh standar etika, ketajaman intelektual, dan kemahiran agama yang substantif. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan ini, perlu dilakukan standarisasi kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan zaman. Kurikulum yang dikembangkan harus mencakup tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga ilmu pengetahuan umum dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Yang kedua, ada penguatan kualitas dan rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan seringkali mengalami kendala dalam pengakuan kompetisi mereka di dunia kerja dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka. Program sertifikasi ini harus melibatkan lembaga yang berwenang agar lulusan memiliki kredibilitas di berbagai sektor. B. Ada mekanisme tata kelola manajemen administrasi peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja. Yang pertama, ada penguatan layanan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi harus dirancang untuk menyiapkan peserta didik agar siap kerja dengan kompetensi yang sesuai dan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi harus terus diperbarui berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, pendidikan vokasi harus menerapkan model pembelajaran berbasis praktik dan dengan keterlibatan industri sebagai mitra strategis. Penguatan infrastruktur esensial pendidikan vokasi. Infrastruktur pendidikan vokasi harus dikembangkan agar peserta didik dapat melakukan praktik secara langsung dalam suasana kerja yang sebenarnya. Laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran berbasis praktik. Selain itu, pengembangan pusat keunggulan di berbagai bidang vokasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing pendidikan vokasi secara nasional. Yang ketiga, ada penguatan pembelajaran pendidikan vokasi. Pembelajaran dalam pendidikan vokasi harus lebih banyak berbasis proyek dan praktik langsung di industri. Model pembelajaran seperti ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan teknis serta soft skill yang dikembangkan dalam dunia kerja. Pelibatan tenaga pengajar dari dunia industri juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. 4. Penguatan sumber daya manusia pendidikan vokasi. Tenaga pendidik di bidang vokasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengajar menjadi suatu keharusan. Selain itu, perlu dilakukan rekrutmen tenaga pengajar yang memiliki pengalaman langsung di industri agar mereka dapat mengajarkan keterampilan yang aplikatif kepada peserta didik. Yang kelima, ada penguatan pendidikan tinggi sebagai pencipta dan pengembang ilmu pengetahuan berbasis riset ilmiah atau dasar dan terapan. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis riset ilmiah
Oleh karena itu, pendidikan, dana riset, dan inovasi harus menjadi prioritas. Perguruan tinggi perlu menjalin kerjasama dengan dunia industri agar hasil riset dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Yang keenam, ada penguatan produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang menunjukkan daya saing baik secara nasional maupun global. Internasionalisasi pendidikan tinggi difasilitasi melalui inisiatif kolaboratif dengan universitas asing, merupakan salah satu strategi yang layak untuk kemajuan. Selain itu, peningkatan publikasi ilmiah dan perolehan hak paten yang berkaitan dengan hasil penelitian merupakan metrik yang signifikan dalam meningkatkan daya saing lembaga akademik. Yang ketujuh, ada peningkatan jaminan mutu layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan. Untuk memastikan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan, sistem akreditasi yang ketat harus diterapkan. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan juga perlu dilakukan agar standar kualitas tetap terjaga. C. Mekanisme tata kelola manajemen administrasi pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas. Yang pertama, ada rekruturisasi kewenangan pengelolaan guru. Mobilitas guru antar daerah harus dipermudah agar daerah yang kekurangan tenaga pendidik dapat terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, sistem pengelolaan penggantian guru pensiun harus dirancang secara sistematis agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Yang kedua, ada reformasi keguruan dan penguatan LPTK serta revitalisasi pendidikan profesi guru atau PPG. Reformasi dalam paradigma pendidikan pedagogis harus dilaksanakan melalui peningkatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dan revitalisasi pendidikan profesi guru atau PPG. PPG harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan pendidikan yang menunjukkan profesionalisme dan memiliki kemampuan pedagogis yang kuat. Yang ketiga, ada penguatan ekosistem pendampingan untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan. Guru harus diberikan kesempatan untuk terus berkembang melalui program mentoring, coaching, dan komunitas belajar. Ekosistem pendampingan ini dapat meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Baik, itulah saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.